Aduh, kenapa merinding banget ya hari ini ya? Ih, tambah videonya lagi begini. Kok jadi serem banget sih hari ini? Mas Fadli. Astagfirullahaladzim. Ustaz Syam ngapain sih situ? Orang nanya pada ngapain pagi-pagi. Ngomong aja. Mas Adi ngapain? Mas Adi ngapain? Wah, Ya Allah, aku merinding. Orang nanya Mas Fadli lagi ngapain? Kenapa merinding-merinding gitu? Saya pengen tanya nih Ustaz Syam. Mm-mm. Sebenarnya emangnya arwah gentayangan itu ada nggak sih? Atau emang ada nggak sih arwah bisa gentayangan? Kalau bahas tentang arwah, itu adalah pengetahuan yang memang Allah berikan kepada kita, tapi kita cuma tahu sedikit, tapi kita bisa bahas. Kita bahas aja sekarang gimana? Biar dibahas bareng-bareng. Ya, temanya adalah arwah gentayangan emang ada. Ada nggak? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Memang Allah ini menciptakan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ini sama-sama makhluk Allah. Namun jin ya, atau ada yang bilang setan, nah ternyata jin yang berbentuk setan ini adalah yang mengganggu manusia. Nah, apakah bentuk gangguan jin ini salah satunya? Wah, dengan yang namanya arwah gentayangan. Atau malah ada atau sebenarnya malah nggak ada sama sekali. Tapi bagaimana dengan orang yang bisa melihat pocong, orang yang melihat gondoruo dan macam-macam? Kalau gitu langsung aja kita bahas tema kita pagi hari ini. Temanya apa sih? Arwah gentayangan emang ada. Kita ajak dulu jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang kecelakaan maut di Alas Roban yang terkenal dengan kerajaan jinnya. Wah, subhanallah. Ini di tayangannya. 4 truk terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lingkar Alas Roban, Batang, Kamis 26 Mei 2022 sekitar pukul 10.40 WIB. Dalam kecelakaan itu, 1 orang kernet truk trailer meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian tersebut dibenarkan Kasat Lantas Polres Batang AKP Dayita Daneswari saat dihubungi tribunjateng.com. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi emang benar ya, banyak orang yang mengaitkan atau mungkin orang Indonesia ini banyak istilahnya yang namanya ilmu cocoklogi gitu loh. Ada yang bilang orang kalau meninggalnya nggak wajar itu nanti katanya arwahnya gentayangan Ustaz Syam. Yeah. Dan arwahnya itu nanti akan mengganggu kalau seandainya matinya di jalan gitu atau meninggalnya di jalan. Itu akan mengganggu orang yang jalan di situ yang lainnya sampai kecelakaan lagi, pengguna jalan itu agak kecelakaan. Atau apakah ada kaitannya atau enggak Ustaz Syam? Tapi kenyataannya banyak yang lihat seperti itu katanya. Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustadz Blangkon, Siap. Masya Allah. Tabe Habib Utsman, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Meninggal tidak wajar. Maka di garis bawahi kalimat ini adalah meninggal itu semuanya wajar dan semuanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata tidak ada istilah meninggal dengan cara terpaksa atau meninggal dengan cara dipaksa. Semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berusaha bunuh diri saja, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takdirkan dia meninggal, itu tidak akan pernah meninggal juga. Tapi kalau orang berusaha hidup sehat saja, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah waktunya cabut nyawanya, memang sudah waktunya untuk meninggal dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Memang kalau sudah tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan terlambat sesaat pun, dan juga la yastaqdimun, tidak bisa juga dimajukan. Maka subhanallah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kita mungkin maksud dengan tidak wajar di sini, kecelakaan, bunuh diri, dibunuh, subhanallah, dia hidup dengan baik namun ternyata meninggal dunia, seperti yang tadi diyakini bahwa tempatnya angker, sering terjadi kecelakaan. Maka subhanallah, apakah rohnya menjadi roh yang gentayangan? Maka yang pertama, dalam Islam semua ruh
dalam keadaan mati kecelakaan, mati di lautan, meninggal dalam keadaan terbang, meninggal dalam keadaan tidur, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan sehat, semua ruh tersebut masuk ke alam kubur namanya, atau alam barzakh. Bukan berarti, oh gimana Ustaz kalau orang meninggal tenggelam? Kan dia nggak ketemu mayatnya, gimana segala macam jenazahnya. Apakah dia masuk alam kubur juga? Tetap alamnya, tetap alam barzakh. Di sanalah berkumpul semua ruh sehingga datangnya hari kiamat. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka kembali lalu dihisab pada hari kiamat nanti. Jadi semuanya masuk alam barzakh. Nggak ada istilah dia meninggal di daratan atau meninggal di lautan. Semua yang meninggal dunia mesti masuk alam barzakh. Jadi kalau dikatakan rohnya gentayangan, maka dalam Islam tidak mengenal yang namanya orang meninggal rohnya gentayangan, melainkan rohnya semua sudah masuk ke alam barzakh. Apa yang dilakukan alam barzakh? Mereka yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah, dengan beberapa amal soleh mereka, dengan banyaknya kebaikan mereka, maka mereka di alam barzakh untuk menikmati itu semua. Jadi amalan-amalannya sudah ditunjukkan, pahalanya sudah ditunjukkan, dan bagian-bagian surga sudah menjadi bagian daripada dirinya. Makanya sering kita doakan, jadikanlah kuburannya taman-taman surga. Kenapa? Karena sudah merasakan daripada angin-anginnya surga berada di alam barzakhnya. Begitu pula yang tadi meninggal dalam keadaan buruk, maka yang meninggal dalam keadaan buruk maksudnya amalannya yang buruk. Bukan berarti kecelakaan itu buruk, bukan berarti. Tapi amalannya yang buruk ketika di dunia. Apakah rohnya gentayangan? Oh tentu saja tidak. Kenapa? Karena mereka sibuk menerima pertanyaan di alam barzakh. Jadi dalam Islam kita meyakini bahwa semua yang meninggal dunia dalam keadaan apapun, semuanya pasti masuk ke alam barzakh, atau istilah kita alam kubur, meskipun dia tidak berada di dalam kuburannya, atau meninggal tenggelam, atau meninggal tidak ketemu mayatnya, semua masuk ke alam barzakh. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi kalau bicara masalah tentang itu ternyata mitos sebenarnya ya. Iya. Bicara masalah gangguan jin ini beda lagi tapi. Beda, Dengan bicara jin masalah dengan tentang roh orang itu gentayangan. beda. Nah, tadi dijelaskan nih jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang namanya orang meninggal itu ya arwahnya itu dikumpulkan, rohnya itu dikumpulkan di alam barzakh. Betul. Nah, itu Allah yang mengumpulkan di Betul. sana gitu. Nah, pertanyaan lagi dari jamaah ini ada yang bagus nih. Buat Ustadz Blangkon. Ustadz Blangkon izin nih. Waduh, gimana komandan sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Nah, pertanyaannya nih Ustadz Blangkon. Bagaimana dengan yang namanya tempat-tempat angker? Katanya dibilang gitu. Nah, tempat-tempat angker itu kan dihuni banyak sama makhluk halus. Apakah itu bisa tergolong salah satu tempat alam barzakh atau bagaimana mau penjelasannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Wah, siap, harus ada siapnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru-guru kami, ada Habib Usman, Ustadz Syah, Bang Fadli, dan guru-guru kita yang ada di luaran sana, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita membahas sebuah tema yang luar biasa, yang sampai ketika ditanya, orang menanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Roh itu di mana sih? Dijawab, qulir ruh min amri rabbi, itu urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ilmu kepada kita semuanya kecuali cuman sedikit. Kata Ustadz Sam tadi, sedikit tapi masih bisa dibahas. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang ketika telah meninggal dunia, baik dari para aulia kita, Kanjeng Nabi, dan para orang-orang yang meninggal dunia, di mana rohnya ketika telah roh keluar dari jasad. Ini dikumpulkan dalam beberapa tempat. Yang pertama, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika rohnya para nabi akan dikumpulkan pada satu tempat yang disebut dengan Al-Ailiyin, tempat yang paling tinggi. Rasul setara tempatnya, artinya ditempatkan dengan malaikat-malaikat di sana.
Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang telah meninggal dunia, para syuhada, di mana rohnya diletakkan, ditempatkan? Di dalam hadis sahih, baik itu di Bukhari, Muslim, dan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, diterangkan bahwa syuhada, orang yang mati perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ten ngriku dipun panggenaken ten surga, dan rohnya ditaruh di tembolok burung yang berwarna hijau. Luar biasa kan? Masya Allah. Ditempatkan di burung yang berwarna hijau berterbangan di surga. Kalau orang iman bagaimana? Ditaruh di dalam burung, yang di situ burungnya bergelantungan di dalam surga. Bagaimana orang-orang iman biasa? Tetap tadi yang disebutkan oleh Ustaz Sam, bahwa semuanya memang ke al-barzah. Al-barzah atau al-kubur. Barzah itu benteng, tabir sebelum masuk ke akhirat, tapi tidak juga bisa keluar ke dunia. Kemudian bagaimana orang-orang yang maksiat, orang-orang yang pendosa, semuanya ditaruh pada satu tempat dan mendapatkan sesuatu, adab, sesuatu yang pernah dia lakukan di dunia. Ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Yeay. Nah nih ya, ada yang bilang nih katanya kalau kita ketika meninggal sebelum masuk 40 hari nih jamaah, mungkin jamaah Islam itu juga mungkin pernah dengar juga ya. Katanya tuh arwah tuh masih bisa ngelihat kerabatnya yang ada tinggal di dunia nih, atau ada yang bilang juga dia ini masih bisa di atap rumah gitu. Nah ini pertanyaannya, apakah benar seperti itu atau mungkin ada riwayat yang mengatakan seperti itu? Bib, mohon izin penjelasan. Ya, Foto, Bib. harapan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Blangkon Roreng. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahbihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, penonton di rumah sudah duduk manis menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin, ya bisa Allah. diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu an wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin ketika dia berpulang ke rahmatullah, kullu nafsin za'iqatul maut, siapapun pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka arwahnya berkeliling nih di seputar rumahnya. Selama berapa lama? Selama kurang lebih 1 bulan. Dilihatin tuh anaknya sholat gak? Alhamdulillah, anaknya sholat, anaknya ibadah, anaknya mendoakan orang tuanya. Sang arwah tersebut memperhatikan apakah warisannya sudah dibagi, apakah hartanya sudah dihitung-hitung nih pembagiannya, yang perempuan dapat berapa, yang laki-lakinya dapat berapa, yang suaminya ataupun istrinya dapat berapa, apakah sudah dibagi, atau bahkan berebutan harta, ribut sana, ribut sini, membuat kesedihan terhadap arwah tersebut atau orang tua kita yang berpulang ke rahmatullah. Inilah yang jadi harus diperhatikan. Bahwasanya orang tua kita tuh memperhatikan kita selama kurang lebih 1 bulan. Dan telah lewat 1 bulan tersebut, maka arwahnya berada di pusaran makamnya, berkeliling di situ. Diperhatikan juga siapa yang datang, siapa yang ziarah, yang laki-lakinya. Jadi yang diharuskan untuk berziarah adalah laki-laki. Kalau yang perempuan lebih baik di rumahnya dan doakan setiap waktunya. Karena apa? Karena dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya perempuan itu lebih baik dan tempatnya adalah di rumah, dan perempuan tidak menguburkan daripada mayit atau bapaknya, ibunya ataupun suaminya. Karena ditanya sama Rasulullah, apakah engkau bawa mayitnya? Enggak. Apakah kamu gotong? Enggak juga. Apakah kamu gali? Enggak juga. Kamu ngapain di sana? Biasanya nangis dan kesedihan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, doakan. Terus menerus didoakan. Apalagi yang dilakukan oleh keluarga tersebut? Mendoakan dan datang ziarahnya, dirapikan, dibenerin batunya, nisannya, dan lain sebagainya. Dan apabila telah sampai 1 tahun, arwahnya dinaikkan di tempat para arwah berkumpul. Ini disampaikan tadi Ustaz Blangkon, Ustaz Syam, ada tempat-tempat tertentu tergantung kedudukannya.
Apakah dia berada di la'ala yang tertinggi aliyin, tempat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalamnya dijelaskan ar-rafiqil a'la, tempat pilihan teman-teman terbaiknya Rasulullah atau umat terbaiknya Rasulullah, atau dikatakan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa kepada Allah, yang berhak mendapatkan kedudukan tinggi. Apakah kita berada di tempat itu, atau bahkan kita di tempat yang hina, bahkan yang lebih rendah lagi, atau kita bahkan disiksa di dalam kubur kita, nggak digerakin dimanapun tempat, tapi dihantam malaikat man robuka, nggak bisa jawab. Man nabiuka, nggak bisa jawab juga. Karena apa? Dia nggak kenal Allah dan Rasulnya. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak, Bi. Masya Allah, luar biasa. Saya akan masih ada sebuah video tayangan nih. Ini ada tentang sosok arwah wanita yang gentayangan di rumahnya. Wallahu alam. Ini dia tayangannya. Aduh, Ngeri gimana? banget tahu kalau kayak gitu-gitu Itu tuh. gimana Ustaz Syam? Masalahnya kita udah yakin bahwa tidak ada ruh gentayangan. Tapi jin tuh ada. Jadi jin itu ada, dia bisa untuk menyerupai manusia, bisa menyerupai binatang buas, bisa juga membahayakan. Tapi itu juga membahayakan dirinya sih. Nanti lanjutin lagi deh. Kenapa? Jangan main di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita udah makin ngeri nih. Tetap di Islamitinda Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada itu beneran. Ada jin itu bisa menyerupai apa saja. Sebentar, bentar.